Dark Psychology adalah cabang pemahaman psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku manusia dapat dimanipulasi, dikendalikan, atau dieksploitasi secara tersembunyi demi kepentingan tertentu, seringkali tanpa disadari oleh korbannya. Dark Psychology berfokus pada penggunaan teknik psikologis yang tidak etis, seperti manipulasi emosi, penanaman rasa takut, kebohongan terstruktur, tekanan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan atau membantu, melainkan untuk menguasai, menguntungkan diri sendiri, atau mempertahankan dominasi atas orang lain, baik dalam hubungan pribadi, dunia kerja, politik, media, maupun struktur sosial yang lebih luas. Singkatnya, Dark Psychology bukan tentang memahami manusia agar saling menguatkan, tetapi memahami manusia agar mudah dikendalikan. Oleh karena itu, mempelajarinya secara kritis penting agar seseorang mampu mengenali tanda-tandanya, melindungi diri, dan tidak terjebak dalam permainan psikologis yang merusak. Berikut 15 trik dark psikologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Manipulasi emosional. Manipulasi emosional adalah inti dari dark psychology, yaitu kemampuan memengaruhi perasaan orang lain demi keuntungan pribadi. Pelaku biasanya sangat peka membaca emosi korban, rasa bersalah, takut, atau kebutuhan akan pengakuan, lalu menekannya secara perlahan hingga korban kehilangan kebebasan mengambil keputusan. Contohnya, seseorang membuat pasangannya merasa bersalah setiap kali menolak permintaan dengan kalimat seperti, "Aku sudah berkorban banyak untuk kamu, tapi kamu segitu saja tidak mau." Lama-kelamaan korban patuh bukan karena ingin, tetapi karena takut dianggap tidak berperasaan. 2. Gaslighting. Gaslighting adalah teknik psikologis yang membuat korban meragukan ingatan, persepsi, dan logika dirinya sendiri. Pelaku secara konsisten menyangkal fakta, memutarbalikkan kejadian, dan membuat korban merasa berlebihan atau tidak waras. Dalam kehidupan sehari-hari, gaslighting terlihat ketika seseorang tertangkap berbohong namun berkata, "Kamu salah ingat, aku tidak pernah bilang itu." Jika terjadi terus-menerus, korban mulai mempertanyakan pikirannya sendiri dan kehilangan kepercayaan diri. 3. Love bombing. Love bombing adalah strategi memberi perhatian, pujian, dan kasih sayang secara berlebihan di awal hubungan. Tujuannya bukan cinta, melainkan menciptakan ketergantungan emosional agar korban mudah dikendalikan. Contohnya, seseorang yang baru dikenal sudah mengatakan, "Kamu sempurna, aku tidak bisa hidup tanpa kamu." Ketika korban sudah terikat secara emosional, perhatian itu perlahan ditarik dan diganti dengan tuntutan. 4. Playing the victim. Dalam dark psychology, memainkan peran korban adalah cara ampuh untuk menghindari tanggung jawab. Pelaku membalikan keadaan sehingga orang lain merasa bersalah telah menegur atau mengkritiknya. Misalnya, ketika ditegur karena kesalahan kerja, seseorang berkata, "Aku memang selalu disalahkan, hidupku memang tidak pernah adil." Akhirnya, yang salah justru dikasihani. 5. Fair conditioning. Fair conditioning adalah menanamkan rasa takut agar korban patuh. Ketakutan dijadikan alat kontrol sehingga korban memilih diam daripada menghadapi konsekuensi yang diancamkan. Contohnya, atasan berkata, "Kalau kamu macam-macam, banyak orang di luar sana yang mau menggantikanmu." Ancaman ini membuat karyawan tunduk meski diperlakukan tidak adil. 6. Social proof manipulation. Teknik ini menggunakan tekanan sosial atau opini mayoritas untuk memanipulasi keputusan seseorang. Pelaku membuat korban merasa sendirian dan salah karena tidak mengikuti arus. Contohnya, seseorang berkata, "Semua orang setuju dengan ini, hanya kamu yang ribet." Korban akhirnya ikut meski bertentangan dengan nilai pribadinya. 7. Silent treatment. Silent treatment adalah hukuman psikologis dengan cara mendiamkan korban. Keheningan ini menimbulkan kecemasan dan rasa bersalah, sehingga korban berusaha meminta maaf walau tidak tahu kesalahannya. Dalam hubungan, seseorang tiba-tiba menghilang dan tidak merespons pesan. Korban menjadi gelisah dan menyalahkan diri sendiri hanya demi mendapatkan perhatian kembali. 8. Projection. Projection terjadi ketika pelaku memindahkan kesalahan atau sifat buruknya kepada orang lain. Ini adalah mekanisme pertahanan yang juga berfungsi sebagai alat manipulasi. Contohnya, seseorang yang tidak jujur justru menuduh pasangannya pembohong. Korban akhirnya sibuk membela diri, sementara kesalahan pelaku luput dari perhatian. 9. Abuse of authority. Penyalahgunaan otoritas terjadi ketika kekuasaan digunakan untuk menekan, bukan membimbing. Pelaku memanfaatkan posisi untuk membungkam kritik dan mempertahankan kendali. Misalnya, pemimpin berkata, "Saya atasanmu,
Tugasmu hanya menurut. Lingkungan seperti ini membuat orang takut berpikir kritis. 10. Scarcity Illusion. Ilusi kelangkaan diciptakan agar korban merasa takut kehilangan kesempatan. Tekanan waktu digunakan untuk mematikan logika dan mendorong keputusan impulsif. 11. Emotional blackmail. Pemerasan emosional menggunakan rasa kasihan, cinta, atau tanggung jawab sebagai alat paksaan. Pelaku mengikat korban dengan ancaman emosional. Contohnya, seseorang berkata, "Kalau kamu pergi, aku bisa nekat." Korban bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut disalahkan. 12. Triangulation. Triangulation melibatkan pihak ketiga untuk menciptakan kecemburuan atau rasa tidak aman. Tujuannya membuat korban berlomba mendapatkan validasi pelaku. Misalnya, seseorang membandingkan pasangannya dengan orang lain, "Dia saja bisa mengerti aku, kenapa kamu tidak?" Korban merasa tidak pernah cukup. 13. Dehumanisasi halus. Dehumanisasi terjadi ketika korban diperlakukan bukan sebagai manusia utuh, tetapi sebagai alat. Pendapat dan perasaannya dianggap tidak penting. Contohnya, seseorang hanya dicari saat dibutuhkan, tetapi diabaikan ketika ingin berbicara. Perlahan korban merasa nilainya hanya sebatas manfaat. 14. Reward and punishment conditioning. Teknik ini mengatur perilaku korban melalui hadiah dan hukuman. Kepatuhan diberi pujian, perlawanan dibalas dengan penghinaan atau penarikan kasih sayang. Misalnya, seseorang dipuji saat mengikuti kemauan pelaku, namun direndahkan saat menolak. Lama-kelamaan korban belajar untuk selalu patuh. 15. Moral justification. Dark psychology sering dibungkus dengan dalih moral agar terlihat benar. Kekerasan, tekanan, atau manipulasi disamarkan sebagai bentuk kepedulian. Contohnya, seseorang berkata, "Aku keras demi kebaikanmu." Kalimat ini membuat korban menerima perlakuan buruk atas nama cinta atau tanggung jawab.